Selamat datang di tanah di mana logika seringkali pergi berlibur panjang, digantikan oleh bayangan-bayangan yang kita beri nama dan kita takuti sendiri. Indonesia bukan sekadar gugusan pulau, ia adalah sebuah teater raksasa bagi entitas-entitas yang hanya eksis dalam imajinasi kolektif. Dari sosok terbungkus kain kafan yang melompat di ingatan masa kecil, hingga entitas berambut panjang yang menghuni pohon-pohon di pinggir jalan. Kita menyebutnya warisan budaya. Saya menyebutnya sebagai kegagalan evolusi kognitif yang dipelihara dengan sangat baik. Mari kita tengok sejenak betapa indahnya kebohongan ini. Di layar ponsel Anda, setiap malam, jutaan orang berkumpul secara virtual untuk menonton konten horor di mana seorang pria paruh baya berbicara dengan udara kosong. Atau seorang wanita yang mengaku sedang dirasuki oleh roh dari masa kolonial. Ada semacam kehangatan dalam ketakutan itu, bukan? Sebuah rasa akrab yang merayap di tengkuk membuat kita merasa bahwa dunia ini jauh lebih luas dan lebih magis daripada sekadar tagihan listrik dan macetnya jalanan Jakarta. Masyarakat kita telah lama menjalin asmara dengan kegelapan. Sebagaimana dicatat oleh sejarawan Moral Reclaves, sejarah panjang kita terjalin erat dengan kepercayaan animisme, dinamisme, dan sinkretisme yang tetap bertahan kokoh di balik jas dan dasi modernitas. Kita tidak pernah benar-benar meninggalkan hutan. Kita hanya memindahkan hantunya ke dalam algoritma YouTube. Fenomena konten horor ini bukan lagi sekadar hobi, melainkan telah menjadi panglima dalam industri hiburan nasional. Sebuah candu yang dibungkus dengan label misteri, yang siap dikonsumsi oleh massa yang haus akan validasi terhadap ketakutan irasional mereka. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar sedang berinteraksi dengan dunia lain, atau kita hanya sedang terjebak dalam sebuah sirkus digital yang didesain untuk mencuri perhatian kita? Hentikan fantasinya sekarang. Mari kita bongkar bangunan retoris yang rapuh ini. Apa yang Anda lihat sebagai fenomena spiritual sebenarnya hanyalah sebuah mesin kapitalisme yang sangat efisien. Selamat datang di era di mana hantu dalam konten horor adalah aset yang lebih menguntungkan daripada informasi sains atau literasi ekonomi. Tesis utamanya sederhana. Industri konten horor di Indonesia adalah bukti nyata dari keruntuhan standar intelektual demi mengejar metrik keterlibatan. Kita sedang menyaksikan sebuah migrasi massal para kreator yang awalnya memiliki integritas, namun akhirnya bertekuk lutut di hadapan dewa algoritma. Lihatlah bagaimana para penyaji konten gaya hidup, pesohor komedi, hingga pengulas rias wajah mendadak berubah menjadi penyidik supranatural. Apakah mereka tiba-tiba mendapatkan wahyu? Tentu tidak. Mereka hanya menyadari bahwa otak audiens Indonesia jauh lebih responsif terhadap stimulasi adrenalin murah daripada pemikiran kritis. Ini adalah penghinaan terhadap akal sehat. Kita melihat orang-orang pintar yang berpura-pura bodoh, atau setidaknya berpura-pura percaya pada kebodohan, hanya karena hal itu mendatangkan angka view yang fantastis. Mereka tidak sedang membagikan kebenaran, mereka sedang melakukan demolisi terhadap batas antara fakta dan fiksi melalui konten horor yang repetitif. Apa yang mereka sebut sebagai penelusuran di tempat angker, saya sebut sebagai sandiwara berpindah-pindah lokasi dengan pencahayaan yang sengaja dibuat buruk. Jika nalar adalah benteng terakhir manusia, maka industri ini adalah sekelompok rayap yang sedang giat meruntuhkannya dari dalam. Mari kita gunakan peluru data untuk menelanjangi konstruksi palsu ini. Mengapa konten horor begitu dominan? Mari kita bicara soal attention ekonomi atau ekonomi perhatian.
Algoritma platform digital seperti YouTube didesain dengan satu tujuan, menahan Anda selama mungkin di depan layar. Dan horor adalah umpan terbaik. Lalu secara teknis, narasi misteri memiliki watch time yang sangat tinggi. Karena ketegangan memaksa penonton untuk tetap bertahan, hingga jawaban yang biasanya mengecewakan diberikan di akhir video. Secara biologis, saat Anda menonton konten-konten horor tersebut, otak Anda melepaskan neurotransmitter seperti adrenalin dan dopamin. Laporan dari Detikcom menjelaskan fenomena ini sebagai enjoyable fear atau takut yang menyenangkan. Sebuah kondisi di mana individu merasakan ketegangan luar biasa namun tetap merasa aman karena kesadaran bahwa ancaman itu tidak nyata, meskipun banyak kreator yang bersikeras itu nyata demi kepentingan konten semata. Mari kita bedah datanya secara investigatif. Pada tahun 2025, industri perfilman kita mencatat angka yang mengerikan. 80,2 juta orang menonton film di bioskop, dan laporan Liputan 6 mencatat bahwa mayoritas dari mereka memilih untuk ditakut-takuti oleh 90 judul film horor yang dirilis dalam 1 tahun saja. Dari perspektif ekonomi, riset dari Unpas menunjukkan bahwa ini adalah strategi yang cerdas namun malas. Produksi ini seringkali dibuat dengan anggaran rendah, namun memiliki return on investment yang sangat tinggi, karena pasar dasar di Indonesia sudah terbentuk secara historis. Namun, mari kita bicarakan apa yang tidak mereka bicarakan. Manipulasi teknis. Penggunaan frekuensi suara rendah atau infrasound sering diselipkan dalam konten horor untuk menciptakan rasa cemas organik pada tubuh manusia. Teknik penyuntingan suara seperti stinger biola yang melengking adalah alat mekanis untuk memicu respon kaget. Bukan karena hantunya seram, tapi karena telinga Anda diserang secara tiba-tiba. Tim riset Logika Mistika menemukan bahwa inovasi seperti augmented reality kini mulai digunakan untuk menghadirkan bayangan-bayangan ini ke ruang tamu Anda. Sebuah upaya putus asa untuk menjaga relevansi di tengah kejenuhan pasar. Sekarang, mari kita tunjuk hidung sang pelaku utama, Anda, para penonton. Mengapa Anda begitu haus akan hal ini? Mengapa bangsa ini begitu nyaman berendam dalam genangan takhayul melalui setiap konten horor yang Anda konsumsi? Jawabannya adalah kerapuhan psikologis. Di tengah kehidupan ekonomi yang tidak pasti, horor berfungsi sebagai katarsis. Menonton adegan mengerikan memberikan ledakan ketakutan yang diikuti oleh rasa lega atau relief yang mendalam setelah video berakhir. Ini adalah pelarian pengecut. Alih-alih menghadapi horor nyata dalam sistem sosial kita, korupsi, ketidakadilan, kemiskinan, kita lebih memilih untuk takut pada setan dibungkus kain kafan yang tidak bisa menyakiti dompet kita. Kita juga terjebak dalam apa yang saya sebut sebagai polusi mental. Eksploitasi ketakutan melalui konten horor memperkuat pola pikir irasional. Mitos-mitos ini sebenarnya adalah manifestasi dari trauma kolektif yang dikomodifikasi. Dalam ekosistem media digital, ketakutan Anda adalah keuntungan bagi mereka. Harapan Anda untuk mendapatkan jawaban dari dunia sana adalah barang dagangan yang laku keras. Para kreator ini tidak sedang menyembuhkan rasa penasaran Anda. Mereka sedang memelihara ketidaktahuan Anda agar Anda terus kembali menonton. Setiap kali Anda menekan tombol subscribe pada kanal yang menjual pengaturan mistis, Anda sedang mendanai pembodohan massal. Anda sedang mengatakan pada dunia bahwa nalar tidak lebih penting daripada stimulasi adrenalin sesaat dari konten horor murah. Ini adalah sebuah bentuk perbudakan intelektual yang baru, di mana rantainya tidak terbuat dari besi, melainkan dari cerita-cerita tentang kuburan dan rumah kosong
tibalah kita pada vonis akhirnya. Fenomena meledaknya konten horor di Indonesia bukanlah sebuah kebangkitan budaya, melainkan sebuah simfoni kejenuhan intelektual. Ini adalah hasil dari pertemuan antara tradisi mistisisme yang usang dengan algoritma digital yang rakus. Realitas tidak peduli pada seberapa keras Anda berteriak saat melihat bayangan di pojok ruangan. Alam semesta tidak memiliki kewajiban untuk tunduk pada mitos yang kita ciptakan untuk menenangkan diri. Konten horor mungkin adalah panglima di media kita saat ini. Namun, kualitas dan inovasi tetaplah hukum tertinggi dalam evolusi manusia. Tugas kita adalah meruntuhkan gedung kebohongan ini sampai ke pondasinya. Biarkan mereka yang ingin tetap tinggal di dalam kegelapan merasa malu secara intelektual saat fakta mulai menelanjangi sandiwara mereka. Satu-satunya hal yang benar-benar mengerikan adalah betapa mudahnya pikiran Anda dimanipulasi oleh rasa takut yang Anda beli sendiri melalui konten horor.